Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, semoga sehat semuanya. Pada video kali ini saya membahas tentang kisi-kisi sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS 2021 semester ganjil. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Ini terjadi kronologinya ya, kronologi peta konsep ya. Kita mempertahankan kemerdekaan dari proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 melalui konferensi meja bundar. Nah ini, ya Belanda berusaha menguasai kembali, ya hanya melalui pertempuran fisik dan juga upaya-upaya diplomasi. Tambah lagi kita juga menghadapi ancaman pemberontakan dan pergolakan di dalam negeri juga. Gitu. Jadi benar-benar effort banget dari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Nah, untuk sebuah negara itu ada dua unsur konstitutif dan deklaratif. Konstitutif itu ada wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat, dan secara deklaratif, ya pengakuan dari negara lain secara de facto maupun de jure. De facto itu secara sesuai fakta ada wilayahnya, ada pemerintahannya ya, seperti tadi ada rakyatnya juga, dan de jure itu ada pengakuan tertulis lah, gitu, pengakuan secara hukum internasional gitu. Kalau itu adalah sebuah negara, gitu. Jadi nggak bisa serta merta berdiri aja gitu sebuah negara. Memerlukan dua hal ini, konstitutif dan deklaratif. Kalau tadi de facto tadi, misalnya ada wilayahnya, ada pemerintahannya, ada rakyatnya, sedangkan de jure tadi ya pengakuan dari negara-negara lain. Nah, ini perundingan-perundingan terjadi pasca proklamasi kemerdekaan yang pertama ada Linggarjati. Linggarjati perundingan 11 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, sebuah tempat ya lokasi di Kuningan, Jawa Barat, di tanda tangan 20 Maret 1947. Jadi kurun waktu itu digunakan untuk membahas hal teknis lainnya gitu, sampai disepakati ditandatangani dengan delegasi kita ada Sultan Syahrir dan dari Belanda itu Prof. Smelhorn gitu dan Van Mook. Sedangkan dari Inggris itu penengahnya adalah Lord Killern dari Inggris. Jadi dalam Linggarjati ini pihak penengah adalah Inggris. Ya, untuk Linggarjati penengahnya Inggris. Nah, hasil adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Sangat sedikit ya, lebih kecil daripada yang sekarang saat ini kan. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selama tanggal 1 Januari 1949. Tanggal 1 Januari 1949, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Dan RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Ini hasil dari Linggarjati. Ini perundingan pertama yang secara resmi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Selanjutnya ada agresi militer pertama. Setelah Linggarjati, Belanda melanggar. Linggarjati itu melakukan agresi militer pertama. Nah, di sini Belanda menyebut ini aksi polisionil, aksi untuk memulihkan keamanan ketertiban, atau namanya di sini operasi produk namanya. Ya, 20 Juli 1947 Van Mook menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Keesokan kemudian ya, pada malam hari pengumuman, dini harinya itu agresi pun dimulai dengan sasarannya kota-kota di Jawa dan Sumatera. Gitu. Kemudian Dewan Keamanan pun mengeluarkan resolusi menyuruhkan agar konflik dihentikan. Jadi ketika Belanda melakukan agresi militer tersebut, Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Ya, Indonesia pun mengadukan agresi militer Belanda tadi. Nah, kemudian 15 Agustus pun Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan karena sudah didesak sama dunia internasional ya. Bahkan India Australia pun bersimpati membawa masalah Indonesia ke sidang umum PBB. 15 Agustus 1947 pun Belanda menghentikan operasi produk atau agresi militer pertama. Gitu ya. Nanti di 19 Desember 1948 Belanda pun melanggar kembali dan melakukan agresi militer kedua. Nah, ini ada artikel yang misalkan baca nanti bisa diakses ya di webnya. Nanti saya kasih PowerPoint juga. Selanjutnya, setelah Linggarjati dan dilanggar dengan agresi militer pertama, ada konferensi komisi tiga negara KTN atau Good Commission gitu. Nah, di sini Dewan Keamanan tuh membahas masalah Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir ya dengan ada Abu Salim, Dr. Sumitro, Sujatmoko dan Charles Tumbun menyampaikan keadaan Indonesia akibat agresi.
Dewan Keamanan pun sepakat membentuk arbitrase atau wasit ke pihak ketiga lah ya untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda yang dinamakan Komisi Tiga Negara pada 25 Agustus 1947. KTN sendiri itu adalah negara-negara yang memang ditunjuk ya, dengan Australia yang menjadi wakil Indonesia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia Paul van Zelen wakil dari Belanda, dan Amerika Serikat Dr. Frank B. Graham. Jadi bedanya nanti di Linggarjati tadi Inggris, nah nanti di Renville ini adalah Amerika Serikat. KTN ini mulai bekerja 27 Oktober 1947, diantaranya adalah mempersiapkan Indonesia dan Belanda untuk ikut perundingan Renville. Amerika juga menyediakan kapal USS Renville sebagai lokasi perundingannya, seperti itu. Nah, setelah KTN dimulailah perundingan Renville. Nah, Renville di sini ada delegasi Indonesia dari Amir Syarifuddin. Nah, tadi kaitan Amir Syarifuddin tadi ya, dia menandatangani Renville, dan dari Belanda pun dianggotakan ada Frydenberg, Woods, Sumokil ya, serta Indonesia menjadi utusan Belanda itu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, di sini mediator dari Komisi Tiga Negara adalah Richard Kirby dari Australia, tadi Frank B. Graham, Amerika sebagai pihak netral, dan Paul van Zelen dari Belgia. Isi dari Renville diantaranya adalah Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RI. Dan setuju adanya garis demarkasi atau garis hayal antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda. Dan juga TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong. Jadi wilayah-wilayah nggak termasuk wilayah Indonesia itu pasukan itu harus mundur. Seperti itu. Di sini juga mencakup sebenarnya penghentian tembak-menembak. Seperti itu. Jadi kita pun mau nggak mau ikut syarat yang merugikan ini gitu kan, dengan tujuan memperoleh pengakuan dan pengakuan itu dari dunia juga gitu. Kalau Indonesia itu adalah sebuah negara yang bisa berunding gitu. Meskipun banyak persyaratan tuh merugikan banget gitu kan kalau kita perhatikan. Nah, itu terjadi. Jadi alur yang pertama Linggarjati ya, dilanggarkan agresi, ada KTN, dan kedua ini adalah Renville. Setelah Renville, Belanda melanggar lagi dalam agresi militer kedua. Di sini sama, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan hasil Renville, dengan sasaran kali ini adalah ibu kota RI yang pada waktu itu adalah Yogyakarta. Di sini Belanda berhasil menguasai Jogja pada 19 Desember 1949 dengan menangkap Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan sejumlah menteri. Gitu. Jadi dalam waktu 1 hari Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Dan sebelum ditangkap, pemerintah sempat mengadakan sidang kabinet darurat dengan keputusan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrin Prawira Negara untuk membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi, dengan mengirimkan telegram kawat ya gitu. Cuman dalam beberapa kesaksian berita itu memang tidak sampai ke sana, tapi Syafrin Prawira Negara tuh punya feeling, punya perasaan buruk gitu terhadap pemerintahan, maka itu dia memutuskan untuk melakukan pemerintahan juga gitu, dan itu juga didukung. Yang kedua, presiden dan wakil pun tetap di Yogyakarta dengan resiko tetap ditangkap. Jadi kenapa? Itu juga tujuan Indonesia supaya menunjukkan kalau Belanda itu brutal, Belanda itu jahat lah, dan kita supaya dapat dukungan. Yang ketiga, TNI pun keluar dari Yogyakarta untuk berperang gerilya dalam dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Seperti itu. Nah, setelah agresi militer Belanda yang kedua, dilancarkan serangan umum 1 Maret. Nah ini, petanya ini. Ya, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar gerilyanya, Panglima Besar itu melakukan komunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gitu. Jadi penggagas itu Sri Sultan ya, ingin merebut Jogja meskipun beberapa jam saja gitu, tapi untuk menunjukkan eksistensi. Nah ini pembagian ini ya nih, lokasi-lokasinya seperti itu. Serangan ini cukup berhasil ya, sekitar 6 jam Yogyakarta berhasil dikuasai kembali, dan dunia pun menyaksikan gitu. Kalau Indonesia itu masih ada ya, pemimpin penggagas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pemimpin Jenderal Sudirman, pelaksana lapangan itu adalah Latko Soeharto. Gitu. Berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam, dampaknya adalah meningkatkan moral rakyat yang dan TNI yang sedang bergerilya, menunjukkan pada dunia bahwa TNI dan RI masih ada, ya, mendukung perjuangan diplomasi dan mematahkan moral tentara Belanda. Seperti kasus di agresi militer pertama, yang kedua ini pun Belanda juga mendapat kecaman, ya. Meskipun Belanda sudah sesumbar mengklaim kalau Indonesia itu sudah tamat, tapi dengan adanya serangan 1 Maret ini, klaim tadi pun dipatahkan dan dipermalukan oleh
Indonesia. Seperti itu. Akhirnya pun Belanda mau kembali ke meja perundingan. Karena di sini Amerika itu dan PBB itu marah kepada Belanda karena dianggap tidak punya etikat baik seperti itu. Makanya pun, nah tadi Amerika pun murka ya, dia ini memaksa Belanda untuk menghentikan agresinya ke Indonesia. Akhirnya pun dibuat UNSI, United Nations Commission for Indonesia gitu. Di sini membawa Belanda dan RI ke dalam perundingan Rumroyen, perundingan lain. Nah, di Rumroyen ini di sini pada 14 April 1949 dan tanda tangan 7 Mei 1949 ya. Namanya pun diambil dari pimpinan delegasi kedua belah pihak, Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Hasilnya, pemerintahan RI yang termasuk para pemimpin ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar yang akan digelar di Den Haag, Belanda nanti. Ya, selain itu Indonesia pun menuntut ditariknya pasukan Belanda dari Jogja dan Belanda pun akan menyetujui pengosongan wilayah tersebut mulai 2 Juni 1949. Ya, kali ini Belanda benar-benar nggak berkutik karena Amerika dan PBB itu menekan. Ini bisa kalian baca lagi yang lebih lanjut lagi artikelnya. Nah, yang ketiga adalah Rumroyen. Jadi pertama Linggarjati, kedua Renville, ketiga Rumroyen. Ya, Linggarjati dilanggar dengan agresi militer pertama, Renville dilanggar dengan agresi militer kedua. Seperti itu. Selanjutnya adalah konferensi inter-Indonesia. Nah, Indonesia merasa perlu untuk satu suara dengan negara-negara federal. Makanya mereka berusaha melakukan pertemuan, dua kali pertemuan ya melalui BFO, semacam kayak negara federal organisasi bendera federal Belanda. Nah, BFO ini mendukung tuntunan RI. Jadi BFO sepakat jadi satu suara gitu. NIS menjadi RIS, ya merah putih sebagai bendera Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan 17 Agustus sebagai hari nasional. APRIS menjadi angkatan perang nasional yang berintikan TNI. Jadi sudah ada satu suara ya dari Indonesia dengan negara-negara federal tadi jadi RIS itu dalam RIS itu ada Indonesia sama negara-negara federal tadi. Nah, negara-negara federal tadi namanya BFO tadi itu sepakat satu suara bersama RI dalam KMB nanti. Nah ini ya perundingan di Kastil Ridderzaal Belanda sejak 2 November itu sudah ada ini ya mufakat ya. Mungkin dikenalnya The Round Table Konferensi RTC ya, tapi kita menyebutnya konferensi meja bundar. Di sini Belanda sepakat melepaskan cengkeraman kekuasaan atas Indonesia. Di sini 1949 ya harusnya 446 ya. Gitu. Di sini ada isi KMB-nya, Belanda mengambil kedaulatan kepada RI, pada RIS. Mengenai Irian Barat diselesaikan setelah pengakuan kedaulatan. Ya, di sini kan antara RIS dan kerajaan Belanda diadakan hubungan Uni Indo-Belanda yang akan diketuai Belanda. Diketuai Ratu Belanda. Segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Nah, ini tadi tarik mundur pasukan Belandanya. Dan pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi di KMB. Jadi sekali lagi Linggarjati tadi pengakuan wilayah Jawa, Sumatera, Madura, Renville lebih sedikit lagi, ya. Rumroyen itu pengintian tembak-penembak dan pengembalian tahanan politik seperti Presiden Soekarno, Wapres Hatta dan juga sejumlah menteri. Ya, untuk KMB itu pengakuan kedaulatan di 27 Desember 1949. Nah, selanjutnya materi kedua adalah tentang globalisasi ya, dan dampak iptek ya. Jadi ada beberapa tema di sini di sejarah peminatan. Dan di sini kita bisa melihat gitu evolusi komunikasi dari manusia gitu, dari memahat yang menulis gitu kan, menggunakan mesin cetak, web, publikasi massal, email ya, menggunakan sosial media seperti itu. Ya. Di sini juga sudah ada gambar sketsanya yang sangat benar-benar lengkap ya gitu. Perkembangan manusia itu dari awal masih primitif ya sampai sangat jauh lebih maju lah teknologi komunikasinya gitu. Kita bisa melihat di sini. Ini ada beberapa film menarik yang bisa kalian tonton, film pendek. Nah, ini juga tulisan ya, tulisan tangan dari mahasiswa komunikasi ya, periode Cro-Magnon bahasa. Kemudian sudah ada gambar-gambar di dinding gua oleh manusia purba. Kemudian bangsa yang pertama menemukan tulisan adalah bangsa Sumeria ya, menulis pada tanah liat piktograf. Penemuan kertas ya, penemuan uang logam, mesin cetak Gutenberg. Nah, ini terus berkembang.
ya, sampai telepon, radio ya, telepon, radio, televisi komersil ya gitu kan, komputer, pesawat angkasa Sputnik ya, yang punya Uni Soviet ya, NASA seperti itu. Jadi di sini Uni Soviet sebagai negara pertama melakukan penjelajahan luar angkasa dengan meluncurkan Sputnik, ya, satelit nirawak tanpa awak. Nah, Indonesia juga punya gitu alat komunikasi tradisional, ada kentungan dan juga telepon kaleng. Nah, ini mungkin buat yang di daerah masih ada main seperti ini ya gitu kan. Ini udah jarang banget sekarang. Nah, ya kentongan sebagai tanda untuk beritahu kalau ada terjadi sesuatu, informasikan supaya orang kumpul gitu kan atau apa. Nah, telepon kaleng biasanya dipakai buat anak-anak ya, seperti itu. Kaleng yang tidak ditali dua kaleng ya, jadi saling mendengarkan, saling berbicara, satu berbicara, satu mendengarkan. Jadi mirip telepon, karena suara itu kan merambat melalui udara gitu. Gelombang suara merambat melalui udara, ada perantaranya. Ini perkembangan komputer ya, yang sebenarnya cara sederhana, tapi itu kan besar banget gitu kan, kompleks gitu. Nah, sampai karena lebih modern seperti sekarang. Telepon juga sama ya, yang tidak menggunakan nomor yang diputar angkanya, hingga menemukan ponsel, telepon seluler ya, atau handphone, telepon genggam. Nah ini. Nah, selain itu ada dampak negatif dari teknologi. Apa sih dampaknya? Dalam komunikasi, pertama, kecanduan gaming. Kedua, melakukan kecurangan ya, kecurangan dalam ujian. Saya harap tidak ada yang seperti itu ya di siswa-siswa saya. Selanjutnya adalah porno aksi dan pornografi, penyebaran konten maupun ya mengakses ya secara diam-diam gitu kan. Terus juga digunakan untuk mungkin penipuan gitu ya, bagaimana menipu orang gitu. Pokoknya itu dampak negatifnya di bidang komunikasi. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif, tinggal bagaimana kita bisa menggunakannya. Selain itu juga terlalu lama menggunakan earphone ya atau headset itu bisa mengganggu pendengaran gitu di bidang kesehatan, menurunkan daya berpikir gitu, melemahkan daya konsentrasi. Kalau di kelas juga bisa jadi bengong mulu gitu kan, nggak responsif ketika ditanya sama guru. Itu beberapa dampak negatif dari teknologi. Nah, senjata ini berawal dari sebenarnya penemuan bubuk mesiu meluas ya, penemuan peluru ya, peluru kendali, peluru nuklir, semua disalahgunakan. Lebih banyak penyalahgunaan ketimbang kegunaannya. Untuk membunuh, menghancurkan, itu luar biasa banget senjata. Senjata itu salah satu variabel ya yang dapat mengubah peradaban manusia juga. Tambah lagi mass destruction. Dia bisa pemusnah massal gitu yang dimulai dengan senjata nuklir, rudal balistik antar benua gitu. Ini udah luar biasa banget skalanya gitu. Nggak terbayangkan kalau dulu menggunakan batu ya, pisau gitu kan, tapi sekarang tuh sudah daya ledak yang sangat tinggi yang bisa menghancurkan banyak tempat sekaligus gitu. Berbagai on radioaktif. Nah, ini perkembangan alat transportasi ya darat ya, yang menggunakan hewan dari berjalan kaki, hewan tunggangan, penemuan sepeda ya, mobil sederhana gitu. Yang kita bisa lihat gitu betapa cepatnya gitu perubahan teknologi itu terjadi. Dampak dari perubahan teknologi seperti mobil, motor yang banyak di masyarakat ini adalah ini ya, peningkatan CFC dan juga meningkatnya suhu bumi akibat bahan bakar fosil tadi, karena semua ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil ya, seperti bensin, diesel ya, seperti itu. Meskipun sudah ada alternatif mobil listrik yang lebih ramah lingkungan gitu. Tapi jelas umat manusia terus berproses gitu menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk berikutnya adalah globalisasi. Ya dikatakan oleh Selo Sumarjan, seorang alim mengatakan terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan lain yang berbeda di seluruh dunia. Jadi di sini tidak ada batasan antara Indonesia, Amerika. Artinya ketika kita mendapatkan informasi di sini, orang-orang lain bisa mendapatkan dengan cepat. Gitu. Penyebaran informasi menjadi sangat masif, sangat masif. Seperti itu. Dampaknya banyak ya untuk komunikasi, ya, transaksi ekonomi, seperti itu, perpindahan barang dan jasa. Jadi bisa bilang tuh hampir tidak ada jaraknya lagi. Kita bisa teleponan dengan teman kita yang di Amerika gitu, meskipun perbedaan waktu ya gitu. Tapi secara real time bisa. Nah ini
pengaruh positif maupun negatif dari globalisasi. Pengaruh positif terbentuk pasar internasional, kesempatan kerja, ya. Terus negatifnya tadi bisa ada krisis identitas, ya, masuknya budaya-budaya buruk kayak konsumerisme, hedonisme, westernisasi, hal-hal buruk itu bisa masuk juga. Jadi memang perlu ada filternya dan juga tidak boleh berlebihan. Selanjutnya ada perang dingin. Nah, ini ada periode antara perseteruan antara Amerika Serikat ya dengan blok barat dan Uni Soviet atau blok timur kurun waktu 1947 dan sampai 1991. Amerika dengan blok barat dan ideologi liberalisme dan kapitalisme, sedangkan blok timur itu adalah Uni Soviet dengan ideologi komunisme dan sosialisme. Kedua ini saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Nah, next, ada politik aliansi pertahanan. Politik aliansi pertahanan ini pertama 4 April 1949 bentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, oleh Amerika, disusul oleh Soviet yang membuat Fakta Warsawa yang dibentuk di 14 Mei 1995 oleh Nikita Khrushchev. Jadi dia nggak mau kalah dengan NATO, jadi dibentuk aliansi pertahanan Fakta Warsawa oleh Nikita Khrushchev. Nah, selanjutnya itu ada masalah lagi konflik Israel dan Palestina. Ini infografis yang berhasil disarikan yang kalau kita lihat secara garis besar, ini dimulai dari klaim sepihak Israel yang berusaha menduduki wilayah Palestina gitu. Dan di kurun tahun 67 atau 70-an itu Israel pun menghadapi serangan gabungan negara-negara Timur Tengah, tapi Israel berhasil menang dan menancapkan eksistensinya sampai hari ini terus-menerus. Pencaplokan wilayah, pembangunan pemukiman secara ilegal sampai hari ini gitu. Palestina dari kurun waktu 19 ini bisa dikatakan sebenarnya sudah ada ratusan tahun, tapi secara kontemporer itu dimulai ketika di tahun 1948 sampai hari ini Palestina terus berjuang, memperjuangkan hak mereka, tanah mereka, tempat tinggal mereka. Seperti itu. Bantuan dukungan internasional terus mengalir, tapi sampai hari ini masih belum ditemukan titik terangnya. Beberapa kemajuan ya, sudah ada perjanjian damai hingga 30 September 2015 tuh bendera Palestina tuh untuk pertama kalinya berkibar di markas PBB di New York. Palestina sudah diakui sebagai sebuah negara. Dan solusi yang disampaikan oleh perjanjian damai itu selalu ada perjanjian untuk hidup berdamai, hidup dua negara, gitu. Dua negara bertetangga di hidup damai, gitu. Dan bagaimana kebijakan Indonesia dalam rangka Palestina dan Israel? Nah ini, Indonesia mendukung perjuangan Palestina, ya. Ini bisa lihat dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi ya, yang mengatakan kalau tidak ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum masalah Palestina itu selesai, sebelum kemerdekaan Palestina itu selesai. Nah seperti itu. Kita adalah sebuah negara yang cukup dermawan ya gitu kan dalam memberikan bantuan kepada Palestina, itu paling terdepan dalam memberikan bantuan. Bahkan yang terbaru ini di Palestina itu dibentuk Masjid Istiqlal, ya, masjid yang dibangun dari donasi orang-orang Indonesia juga ya, sebagai bukti persahabatan, bukti perjuangan gitu, yang artinya tuh Istiqlal adalah kemerdekaan gitu, dengan harapan Palestina pun juga bisa merdeka, karena secara historis Palestina itu adalah negara yang secara tidak langsung ya, bukan secara de jure itu memberikan pengakuan kepada Indonesia. Seperti itu. Berikutnya ada organisasi ASEAN, dibentuk di tanggal 18 Agustus 1967 tadi ya, dalam rangka normalisasi hubungan dengan Malaysia juga, bersama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk membentuk deklarasi Bangkok dengan tokoh-tokohnya ada Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, Raja Ratnam Singapura, dan Tanat Khoman Thailand. Kelima pemimpin ini, 5 menteri luar negeri ini sepakat deklarasi Bangkok. Nah ini prinsip-prinsip ASEAN ya, memberikan terbuka bagaimana masalah bekerja sama gitu kan, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Nah, sini bagaimana meningkatkan kerjasama antar kawasan regional Asia Tenggara sendiri. Ini prinsip-prinsipnya, tujuannya tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan kebudayaan di Asia Tenggara. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek. Jadi sesuatu yang baik itu digalakan oleh ASEAN.
Nah, ini struktur ASEAN. Ya, ada pertemuan summit meeting, ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekretariat pun ada di Jakarta, ya, dekat Bulungan. Kalau yang suka main ke Blok M tuh. Nah, ini para ini ya, sekretariatnya, sekjennya. Nah, ini KTT ASEAN, ya, pertemuan puncak negara-negara anggota ASEAN. Yang ada di Indonesia, di Kuala Lumpur, di Manila, Filipina, Singapura, Bangkok, seperti itu. Hanoi, Vietnam, Brunei. Jadi masing-masing secara bergiliran tuh mereka menjadi tuan rumah. Nah, berikut ada konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, KA ya mungkin terkenalnya. Nah, diselenggarakan oleh Indonesia, dalam hal ini Alisa Soromi Joyo, ya, dengan Myanmar, UNU atau negara Burma namanya, Sri Lanka atau Ceylon dengan Sirjon Kotelawala, India oleh Jawaharlal Nehru, dan Pakistan Muhammad Ali. Jadi mereka itu adalah perwakilan-perwakilan dari 5 negara tadi berusaha membentuk konferensi Asia Afrika yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri kita waktu Ruslan Abdul Ghani. Berlangsung 18 sampai 24 April 1955, ya. Di sini mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan dan melawan neokolim, ya, untuk melawan penjajahan seperti itu. Nah, hasilnya adalah Dasar-Sila Bandung, ya, pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Nah, di sini Dasar-Sila Bandung, ya, melalui campur tangan, mengakui persamaan suku, menghormati kedaulatan, ya, menghormati hak setiap bangsa, seperti itu. Jadi ini secara nggak langsung ini mengarah ke perdamaian juga, gitu. Nah, di sini, ini lanjutannya ya. Dilakukan tindakan agresi, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, memenuhi kepentingan bersama dan kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Nah, selanjutnya ada GNB, Gerakan Non-Blok Non-Alien Movement atau NAM. Suatu organisasi internasional dibentuk pada tahun 1961 oleh Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwane, Presiden Ghana. Nah, ini sama. Jadi berusaha tidak terlibat dalam blok, ya, gitu. Blok barat atau blok timur, seperti itu. Jadi lebih mengarah di tengah-tengah, tidak memihak mana-mana. Dalam non-blok itu sudah, dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok itu ada asas-asasnya, ya. GNB bukan blok tersendiri dan tidak termasuk blok yang ada. Jadi benar-benar berusaha di tengah secara filosofinya. Wadah perjuangan bagi negara-negara sedang berkembang. Jadi mereka melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Nah, ini KTT-nya nih. Ada di Beograd 1961, Yugoslavia di Kairo 1964, di Tanzania 1969. Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT GNB di tahun 1962. Kita sebagai tuan rumah dan juga ketuanya. Ya wajar ya kalau jadi tuan rumah pasti ketuanya juga. Di tahun 1992. Nah, tujuannya tadi sudah, ya. Jadi lebih bagaimana penyelesaian sengketa tanpa kekerasan senjata, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Jadi dia menolak perang. Gitu. Nah, selanjutnya adalah negara utara dan negara maju. Setelah KTT GNB tadi, ada masalah yang dibicara adalah negara utara dan negara selatan. Nah, kalau secara garis hayal ini, negara utara itu adalah negara-negara yang terletak di benua atau belahan bumi bagian utara, selatan itu adalah negara-negara yang ini masih berkembang lah kalau kita perhatikan, ya. Banyak negara-negara yang masih berkembang. Nah, di sini kita bisa perbedaannya. Kalau di negara utara unggul dalam SDA dan iptek. Gitu. Sedangkan kalau di selatan itu unggul dalam sumber dayanya juga, gitu. Banyak SDM, kaya akan sumber daya, tapi ipteknya masih rendah. Nah, ini bagaimana kerjasama selanjutnya untuk bagaimana tidak ada kesenjangan antara negara-negara utara dan negara selatan. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.